Hai semuanya, welcome back dan kenalin nama aku Riana. Kalau kalian baru di channel ini, jangan lupa klik like-nya, komen, dan subscribe-nya di bawah. Dan semoga kalian bisa enjoy dengan video-video aku. Guys, kalian tahu nggak sih pada tahun 1998 sampai tahun 1999 ada suatu kejadian di mana terbantainya orang-orang yang diduga sebagai dukun santet. Tepatnya di kota Banyuwangi dan juga di beberapa desa yang berada di Banyuwangi. Sedikitnya ada 250 orang yang dikabarkan meninggal dunia dalam kasus tersebut. Dimana awalnya tragedi itu hanya menyisir buat orang-orang yang diduga sebagai dukun santet. Namun lama-lama ternyata pembantaian itu juga dilakukan kepada guru agama, kiai, dan juga santri-santri yang berada di Banyuwangi. Nah guys, gimana kisah kali ini? Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Dari Februari tahun 1998 sampai Oktober tahun 1999, suatu tragedi pembantaian dukun santet di Banyuwangi telah menewaskan banyak orang. Di mana kejadian ini terjadi ketika Indonesia itu sedang dilanda krisis ekonomi dan politik. Nah, di mana maraknya kerusuhan sosial dan jatuhnya Soeharto dari kursi presidenan. Kasus penghilangan nyawa yang diduga sebagai dukun santet ini adalah salah satu pelanggaran HAM yang bahkan sampai saat ini tuh tidak diketahui siapa pelaku utamanya. Walaupun ini sudah berpuluh-puluh tahun berlalu, belum diketahui apa motif dan siapa dalang utama dari kasus pembantaian dukun santet di Banyuwangi. Awalnya pada tahun 1998, seorang bupati bernama Purnomo Sidik. Dia adalah Bupati Banyuwangi pada tahun itu. Nah, di mana dia tuh mendata orang-orang yang diduga masih memiliki kekuatan magis. Pada tanggal 6 Februari tahun 1998, Bupati Purnomo Sidik, dia mengirimkan radiogram catatan tentang pendataan yang dianggap sebagai dukun santet. Nah, dia mengirimkan radiogram itu kepada seluruh pemerintahan dari camat, bupati, hingga kepala desa setempat. Nah, di mana awalnya Bapak Purnomo ini sejatinya mereka itu mendata yang masih diduga memiliki kekuatan magis untuk dilakukan pendataan agar memberi perlindungan kepada mereka. Namun justru hal tersebut terjadi sebaliknya, di mana ternyata radiogram itu bocor kepada orang yang tidak dikenal, sehingga orang-orang tersebut memanfaatkan data-data yang berisi dukun-dukun itu untuk melakukan kekerasan, penyisiran, dan bahkan pembunuhan massal kepada orang-orang yang diduga masih memiliki kekuatan magis. Ketika radiogram itu sudah dikeluarkan pada tahun 1998, ternyata sudah beberapa kali terjadinya pembunuhan. Karena dilaporkan sejak Januari tahun 1998 sampai Maret tahun 1998, ada sekitar 5 kasus dalam penghilangan nyawa yang diduga sebagai dukun santet. Bahkan pada September tahun 1998, korban pembunuhan ini telah mencapai puluhan orang. Hingga pada September tahun 1998, Bupati Bapak Purnomo Sidik ini, dia merevisi radiogram sebelumnya, di mana di dalam revisi radiogram itu dia menegaskan bahwa orang-orang yang sudah terdata mereka itu harus dilindungi dari serangan apapun. Namun setelah keluarnya revisi tentang radiogram kedua, ternyata hal itu tuh tidak membuahkan hasil, di mana makin banyak dan makin luasnya orang-orang yang diduga sebagai dukun santet itu sudah kena atau sudah meninggal dengan orang-orang yang tidak dikenal. Bahkan saking meluasnya pembunuhan itu, dalam satu hari saja bisa 2-9 orang yang sudah meninggal dunia dalam kasus ini. Semakin lama semakin menjadi-jadi. Yang awalnya itu hanya dilakukan untuk orang-orang yang diduga memiliki ilmu sihir. Tetapi karena semakin luas, akhirnya penghilangan nyawa itu semakin merajalela. Nah, dimana kali ini korbannya itu adalah seorang kiai, ada santri, dan juga guru agama, yang dimana kasus tersebut semakin lekat dengan motif politik, dimana pembantaian kala itu memang sebenarnya di latar belakangi kasus politik. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa kasus ini juga pasti ada unsur-unsur yang lainnya. Nah, karena kan pada tahun itu dimana politik itu lagi goyah-goyahnya. Nah, jadi bisa jadi pada saat itulah yang menjadi penentu kenapa kasus ini tuh semakin meluas. Karena banyaknya kiai dan juga guru agama yang menjadi korban dalam pembantaian kali ini. Karena sejatinya bahwa di Banyuwangi itu adalah dikenal sebagai kawasan tapal kuda Nahdlatul Ulama ataupun NU, sehingga diduga di Banyuwangi ini tuh sengaja dipilih sebagai tempat sasaran untuk melakukan pembantaian. Karena kasus pembantaian dukun santet ini menyisir para santri, hingga pada kala itu kerap disebut sebagai Operasi Naga Hijau. Sampai 7 Oktober tahun 1998, pihak polisian mengonfirmasi berapa banyak jumlah dari kasus ini. Menurut pihak kepolisian nih guys, 85 orang meninggal dunia, 3 orang luka-luka, dan 7 orang juga luka ringan. Sehingga polisi juga melaporkan
mengatakan bahwa mereka sudah menangkap 227 orang yang diduga sebagai dukun santet. Sementara data yang dilaporkan oleh pemerintah Banyuwangi, ada 115 orang yang menjadi korban dalam penghilangan nyawa dukun santet. Dan bahkan pihak Nahdlatul Ulama juga membentuk tim pencari fakta atau TPF untuk menginvestigasi. Sebenarnya ada beberapa jumlah orang yang menjadi korban dalam kasus penghilangan nyawa kali ini, di mana NU itu melaporkan rentetan pembunuhan dengan isu adanya dukun santet di Banyuwangi ini, yang dimana bermula di Banyuwangi hingga kemudian meluas di 10 kabupaten yang berada di Banyuwangi. Ada 163 korban dari 5 daerah tapal kuda yang berada di Banyuwangi, yakni Banyuwangi, Pasuruan, Pamekasan, Sumeneb, dan juga sampai ke Probolinggo. Dan juga investigasi juga dilakukan oleh LBH Surabaya. Mereka menemukan data ada sekitar 157 orang yang sudah menjadi korban dalam penghilangan nyawa dukun santet, dan juga ada 10 orang yang mengalami luka berat. Bahkan hingga sampai saat ini pelaku dalam kasus tersebut tuh tidak diketahui apa motifnya dan siapa pelaku utama dalam kasus penghilangan nyawa yang melanggar hak asasi manusia ini. Nah, tapi diduga bahwa orang-orang yang menjadi pelaku ini adalah seorang ninja. Nah, di mana orang-orang yang melakukan pembantaian itu, mereka memakai pakaian serba hitam dengan muka yang ditutup sama kain hitam. Dan mereka memakai alat komunikasi handy-talkie. Nah, ada beberapa versi cerita yang mengatakan bahwa ninja-ninja ini memang bekerja secara sistematis. Nah, di mana sebelum mereka melakukan aksinya, mereka itu terlebih dahulu menandai rumah korban yang bakal mereka eksekusi dengan tanda silang X warna merah. Dan akibat kasus tersebut, polisi menangkap sekitar 80 orang yang diduga sebagai ninja, dan juga aktor intelektual, penggalang dana, dan juga seorang eksekutor dalam pembunuhan kali ini. Bahkan nih guys, sampai saat ini keluarga korban yang ditinggalkan, yang dimana anggota keluarganya meninggal karena diduga sebagai dukun santet, sampai saat ini memiliki trauma yang mendalam. Nah guys, ini dia kasus dari penghilangan nyawa oleh ninja terhadap orang-orang yang diduga sebagai dukun santet. Nah guys, terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton video ini. Dan jangan lupa klik like-nya, komen, dan subscribe-nya di bawah. Dan nantikan video-video aku berikutnya. See you di next video, and bye-bye.